Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kerajaan Tarumanegara, sebuah kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat sampai dengan Banten. Kata Tarum dalam Kerajaan Tarumanegara itu kemungkinan berasal dari sebuah sungai di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Nah, kata Taruma bisa jadi berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nila. Nah, Kerajaan Tarumanegara sendiri diyakini mulai berkembang pada abad ke-5. Dan raja Kerajaan Tarumanegara yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Beliau banyak sekali meninggalkan prasasti-prasasti. Tidak kurang ada 7 prasasti. Nah, berdasarkan prasasti Tugu, diperkirakan pusat Kerajaan Tarumanegara berada di daerah Bekasi. Nah, Purnawarman ini dikenal sebagai seorang raja yang gagah, berani, tegas, dekat dengan para brahmana, pangeran, dan juga rakyatnya. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan 7 buah prasasti yang berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Berikut prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ada Tugu, Careten, Kebun Kopi, Muara Cianten, Jambu, Cidanghiang, dan Pasarawi. Kita akan mulai bahas satu persatu. Prasasti Tugu itu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh di Desa Tugu, wilayahnya sekitar Tanjung Priuk. Nah, ini ada isi dari prasasti Tugu yang menceritakan tentang penggalian Sungai Gomati. Nah, penggalian sungai ini menunjukkan bahwa Raja Purnawarman itu sangat memperhatikan rakyatnya, sehingga untuk kepentingan perdagangan maupun untuk irigasi perlu dilakukan penggalian sungai. Kemudian prasasti berikutnya adalah prasasti Ciareten. Nah, prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Cibungbulang, Bogor. Nah, prasasti ini terdiri dari 2 bagian, inskripsi A dan inskripsi B. Inskripsi A itu ada 4 baris berhuruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, ini isi dari inskripsi A, yaitu tentang telapak kaki Purnawarman yang digambarkan seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Jadi bisa diceritakan bahwa dari prasasti ini Raja Purnawarman adalah seorang raja yang beragama Hindu aliran Wisnu. Prasasti berikutnya adalah prasasti Kebun Kopi. Nah, ini ditemukan di Desa Ciareten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Nah, dipahatkan dalam satu baris dan diapit oleh 2 buah patan telapak kaki gajah. Nah, ini kira-kira isi dari prasasti Kebun Kopi, ya, tentang gajah Airawata yang dianggap sebagai telapak gajahnya tunggangannya Raja Purnawarman. Masih belum bisa terbaca dengan jelas apa sih isi dari prasasti Kebun Kopi ini maksudnya, tetapi bisa digambarkan bahwa itu tercerita tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman. Selanjutnya ada prasasti Muara Cianten. Nah, ini terletak di Cibungbulang, Bogor, dan aksaranya masih belum bisa dibaca hingga saat ini. Kemudian prasasti Jambu. Nah, terletak di wilayah Parakan, Muncang, Nanggung, Bogor. Dalam prasasti ini digambarkan tentang sosok Raja
Purnawarman. Nah, prasasti ini artinya bisa menggambarkan bahwa Raja Purnawarman itu adalah seorang raja yang jujur, tegas, dan disegani baik oleh rakyatnya maupun juga oleh musuh-musuhnya. Berikutnya adalah prasasti Cidanghyang atau prasasti Lebak. Ditemukan di tepi sungai Cidanghyang, daerah Lebak, Banten. Nah, ini isinya tentang pujian terhadap Raja Purnawarman. Yang terakhir adalah prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan di sebuah bukit yang bernama Pasir Awi di wilayah Jonggol, Bogor. Nah, sama seperti prasasti Muara Janten, prasasti Pasir Awi ini juga belum bisa dibaca. Nah, cuman ada semacam telapak kaki yang mungkin adalah telapak kaki dari Raja Purnawarman. Jadi ada dua prasasti yang belum bisa dibaca ya. Ada prasasti Muara Janten dan prasasti Pasir Awi. Untuk kehidupan ekonomi dari Kerajaan Tarumanegara, diyakini masyarakat Tarumanegara itu mayoritas adalah petani. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya penggalian sungai Gomati pada prasasti Tugu. Nah, waktu itu kan Raja memberitakan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.012 tumbak atau kurang lebih 11 km. Nah, sungainya disebut dengan Sungai Gomati yang berfungsi untuk irigasi dan juga mencegah bahaya banjir. Nah, kemudian menurut catatan dinasti Tang, waktu itu dinasti Tang kan adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Dalam catatannya ada hubungan antara Tiongkok dengan orang-orang dari Jawa atau termasuk Jawa Barat ya. Kerajaan Tarumanegara. Nah, waktu itu barang dagangan orang-orang Jawa itu kebanyakan adalah berupa kulit penyu, emas, perak, cola badak, dan gading gajah. Sementara digambarkan bahwa di daerah Jawa itu banyak penduduknya yang pintar dalam membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Nah, dari sini bisa digambarkan bahwa masyarakat Tarumanegara selain bermata pencarian sebagai petani, juga pedagang. Untuk kehidupan budayanya, itu kita bisa ketahui dari berita Fahin. Menurut Fahin, di Tolomo atau Tarumanegara itu ada 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan animisme. Nah, Raja Tarumanegara itu diyakini sudah memeluk agama Hindu. Buktinya apa? Nah, buktinya kan di prasasti Ciarten ada gambar telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai tapak kaki Dewa Wisnu, sebuah dewa dari agama Hindu. Nah, kemudian dari berita Fahin itu juga diyakini bahwa masyarakat Tarumanegara sebagian juga masih memiliki kepercayaan animisme. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.